Nime DWI Damayanti. 28x MIPA 5. Om Swastiastu. Jadi, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang pengukuran dan angka penting. Materi pertama yang saya akan jelaskan yaitu pengukuran. Jadi, apa sih itu pengukuran? Pengukuran adalah kegiatan membandingkan suatu besaran dengan besaran sejenis yang terdapat pada alat ukur. Pengukuran dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama pengukuran berdasarkan kegiatan yang dilakukan, dan yang kedua pengukuran berdasarkan keabsahan datanya. Untuk pengukuran berdasarkan kegiatan yang dilakukan itu dibagi menjadi dua, yaitu pengukuran langsung dan pengukuran tidak langsung. Pengukuran langsung adalah pengukuran yang dimana mengukur satu kali langsung menemukan datanya, sedangkan pengukuran tidak langsung adalah pengukuran yang mengukur besaran yang berbeda dua kali atau lebih untuk mendapatkan datanya. Sedangkan untuk pengukuran berdasarkan keabsahan datanya, dibagi juga menjadi dua, yaitu tunggal dan berulang. Pengukuran tunggal adalah pengukuran yang dilakukan satu kali, sedangkan pengukuran berulang adalah pengukuran yang dilakukan berulang dengan data yang lebih absah atau dipercaya. Di sini, saya menyantumkan 6 contoh alat ukur yang ada. Yang pertama ini disebut mikrometer skrup. Yang kedua ini disebut jangka sorong. Yang ketiga ini disebut penggaris atau mistar. Yang keempat ini disebut stopwatch. Yang kelima disebut neraca Ohaus. Dan yang terakhir disebut gelas ukur. Di sini, saya akan menjelaskan salah satu dari alat ukur yang ada, yaitu ini jangka sorong. Saya akan memberitahukan bagaimana sih cara menghitung benda lewat jangka sorong. Di sini paku ya. Jadi kita akan menghitung berapa sih panjang paku ini lewat jangka sorong. Jadi yang pertama, untuk menghitung hasil pengukuran lewat jangka sorong, kita harus mengetahui berapa skala utama dan berapa skala non-use-nya. Jadi, ini disebut skala utama dan ini disebut skala non-use. Cara menghitung skala utama, kita lihat ini. Garis 0 ini, di mana dia diem, di situ dia disebut skala utama. Ini bisa kita lihat, ini 1 ya. 1, 1,1, 1,2, 1,3, dan seterusnya. Jadi 0 ini sudah melewati 1,1, tetapi dia belum menyentuh garis di sini, yaitu 1,2. Jadi bisa kita simpulkan bahwa skala utamanya yaitu 1,1 cm. Karena dia belum menyentuh di sini, tapi dia sudah melewati di sini. Jadi bisa kita simpulkan bahwa skala utamanya 1,1 cm. Untuk menghitung skala non-use, kita lihat garis yang sejajar dengan garis skala utama. Kita harus lihat dengan teliti dan hati-hati ya, karena bisa aja mengecoh. Jadi kita lihat di sini, dari yang saya lihat, garis 6 ini sama di antara 6 dan 7 ini tuh lurus. Mungkin kalau kalian lihat angka 7 ini tuh lurus, salah ya, karena saya lihat ini agak mereng sedikit 7-nya. Jadi harus berhati-hati dengan garis yang seperti ini. Jadi 6 sama antara 6 dan 7 ini, garis ini dan ini tuh sejajar dengan garis di skala utama. Jadi ini bisa kita sebut 6,5. Jadi, untuk mencari skala non-use ini harus dikalikan dulu dengan ketelitian jangka sorong, yaitu 0,01. Jadi, 6,5 kali 0,01 hasilnya adalah 0,065 cm.
Jadi cara menghitung hasil pengukurannya yaitu skala utama ditambah skala nonius sama dengan 1,1 ditambah 0,065, hasilnya adalah 1,165 cm. Ini hasil pengukurannya. Kesalahan dalam pengukuran dibagi menjadi 3, yaitu kesalahan umum, kesalahan sistematis, dan kesalahan acak. Kesalahan umum adalah kesalahan yang berasal dari si pengamat. Kesalahan sistematis adalah kesalahan yang berasal dari alat ukur itu sendiri yang dibagi menjadi 2, yaitu kalibrasi dan paralaks. Kalibrasi adalah kesalahan yang berkaitan dengan pengaturan alat ukur. Sedangkan kesalahan paralaks itu kesalahan pembaca alat ukur karena posisi mata yang kurang tepat. Kesalahan acak bukan berasal dari pengamat dan alat ukur itu sendiri, melainkan dari kebisingan, radiasi, getaran bumi, dan fluktuasi tegangan listrik. Untuk materi yang kedua yaitu angka penting. Jadi, apa sih itu angka penting? Angka penting adalah semua angka yang diperoleh dari hasil pengukuran. Angka penting dibagi menjadi 2, yaitu angka pasti dan angka taksiran. Angka pasti adalah angka yang sudah tidak diragukan lagi kebenarannya, sedangkan angka taksiran adalah angka yang masih diragukan kebenarannya. Untuk aturan angka penting, itu ada 4. Yang pertama, semua angka bukan 0 adalah angka penting. Yang kedua, angka 0 yang terletak di antara bukan 0 adalah angka penting. Yang ketiga, untuk bilangan desimal yang lebih kecil dari 1, angka 0 di kiri dan kanan koma desimal adalah bukan angka penting. Dan yang terakhir, semua angka 0 yang ditulis di belakang angka 0 terakhir adalah angka penting. Jadi di sini saya akan menyertakan contohnya. Jadi untuk yang pertama, semua angka 0, semua angka bukan 0 adalah angka penting. Angka bukan 0. Jadi, kalau dia misalnya ada angka 0 dimanapun itu, berarti dia nggak bisa disebut angka penting ya. 0 nggak bisa disebut sebagai angka penting. Jadi, di sini kan nggak ada 0. 3,25 ini, kita tinggal hitung aja. Ada 1, 2, 3. Jadi 3,25 ini terdapat 3 angka penting, atau kita bisa singkat dengan AP biar gampang aja nyebutnya, jadi AP. Untuk contoh yang kedua masih sama, selagi dia tidak ada 0 maka tinggal hitung aja. Ini kan 185,2. 1, 2, 3, 4. Jadi 185,2 ini terdapat 4 angka penting. Untuk aturan yang kedua, angka 0 yang terletak di antara bukan 0 adalah angka penting. Contohnya, kalau menurut saya ini didefinisikan dari diapit. Jadi 0-nya ini diapit sama angka penting nih, kayak di sampingnya ada 3, ada 1, yang not band-nya di mana 3 sama 1 itu kita sebut angka penting kan, karena dia bukan 0. Jadi 273,01 ini tuh 5 angka penting. Jadi 0-nya ini tuh disertakan, jadi tinggal hitung aja 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 273,01 terdapat 5 angka penting. 0-nya ditulis ya. Contoh kedua juga masih sama. 0 di sampingnya ada 8, sampingnya ada 4, di mana itu adalah angka penting. Jadi kita tinggal hitung aja. 1, 2, 3, 4. Jadi 80,04 terdapat 4 angka penting. Untuk aturan yang ketiga, untuk bilangan desimal yang lebih kecil dari 1, angka 0 di kiri dan kanan koma desimal adalah bukan angka penting. Contohnya,
0,23 ini terdapat dua angka penting. Kenapa? Karena 0 ini lebih kecil daripada 1. Jadi dia tidak bisa kita sebut sebagai angka penting. Sama dia kayak aturan nomor 1, dimana kalau ada 0 kan dia bukan angka penting. Jadi di sini juga sama. 0 ini lebih kecil daripada 1. Jadi dia nggak bisa kita sebut sebagai angka penting. Maka 0,23 ini hanya terdapat dua angka penting, yaitu 2 sama 3. Contoh yang kedua juga sama. 0,02 cuma ada satu nih angka penting ke 2. Jadi ya udah 0,02 terdapat satu angka penting. Contoh yang terakhir yaitu semua angka 0 yang ditulis di belakang angka bukan 0 terakhir adalah angka penting. Kalau yang aturan nomor 2 kan dia diapit, nih nolnya disebut angka penting. Kalau yang aturan nomor 4 ini dia ditulis di belakang, bisa disebut angka penting. Itu. Jadi 0,00 ini nggak termasuk angka penting ya, nggak termasuk. Jadi hanya 320 saja yang termasuk angka penting, gitu. Karena dia di belakang nih. Contoh nomor 2 juga sama. 8,00. Jadi ini kan di belakangnya angka penting nih. Ada 2, jadi ya udah disertakan nih. Meskipun dia ada 2 atau ada 3, ada 4, selagi dia di belakang angka penting, jadi bisa disebut dengan angka penting 0. Jadi 8,00 ini terdapat 3 angka penting. Aturan perhitungan angka penting itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, hasil penjumlahan atau pengurangan angka-angka penting hanya boleh memiliki satu angka yang ditaksir. Artinya, hasilnya sama dengan jumlah angka penting yang paling sedikit di belakang koma. Yang kedua, hasil perkalian atau pembagian hanya boleh memiliki banyak angka penting sebanyak bilangan yang banyak angka pentingnya paling sedikit. Yang ketiga, apabila memangkatkan atau mengakarkan angka penting, maka hasilnya memiliki angka penting sebanyak angka penting yang dipangkatkan atau diakarkan. Jadi ini contohnya. Untuk yang pertama, itu bagian penjumlahan atau pengurangan. Jadi, hasil penjumlahan atau pengurangan angka-angka penting hanya boleh memiliki satu angka yang ditaksir. Artinya, hasilnya sama dengan jumlah angka penting yang paling sedikit di belakang koma. Kita lihat contohnya ya. Ini kan 462,392 kurang 413,21 kan hasilnya 49,182. Ini kan di belakang koma ya. Kalau untuk penjumlahan dan pengurangan kita lihat di belakang koma. Untuk perkalian dan pembagian kita lihat siapa angka pentingnya yang paling sedikit. Kalau untuk memangkatkan sama mengakarkan, kita lihat berapa sih jumlah yang dipangkatin sama diakarin angka pentingnya itu berapa. Jadi untuk penjumlahan kan yang dilihatnya di belakang koma. Untuk hasil pengurangan ini di belakang koma kan ada 3. Sedangkan aturannya kan yang paling sedikit nih. Jadi kita lihat di antara 2 ini, siapa sih angka penting di belakang komanya tuh yang paling sedikit. Untuk bagian ini kan ini 3 nih. Ini kan 2. Jadi otomatis yang paling sedikit ini dong, di belakang koma nih 2. Jadi ya udah kita tulis 49,18. Jadi 2-nya dihilang. Gitu. Karena yang di belakang koma ini, di antara 2 ini yang paling sedikit tuh kan ini kan. Ada 2 angka penting, sedangkan hasilnya tuh 3. Jadi kita hilangin 1, jadi hasilnya jadi 49,18. Sama dengan contoh yang kedua, 245,12 tambah 12 tambah 642 hasilnya 275,762. Kita lihat lagi di belakang koma. Hasilnya ini 3 angka penting. Di antara kedua ini ada 2 angka penting. Ini ada 3 angka penting. Ingat ya, lihat belakang koma untuk bagian penjumlahan atau pengurangan.
Jadi yang paling sedikit yang mana nih antara kedua ini di belakang koma? Ini kan, dia ada berapa? Ada 1, 2. Jadi ada 2 angka penting. Jadi hasil ini kita coret lagi duanya sama kayak di atas. Jadi hasilnya 275,76. Lihat di belakang koma untuk penjumlahan atau pengurangan. Oke. Aturan yang kedua, hasil perkalian atau pembagian hanya boleh memiliki banyak angka penting sebanyak bilangan yang banyak angka pentingnya paling sedikit ya. Jadi siapa yang paling sedikit itu udah dia hasilnya. Kita ke contoh ya. 22,5 kali 12,53 hasilnya 281,925. Kita lihat. Ini hasilnya terdapat 6 angka penting. Antara perkalian 1 dengan 2 yang bagian ini terdapat 3 angka penting, sedangkan ini 4 angka penting. Yang diminta kan sebanyak bilangan yang banyak angka pentingnya paling sedikit. Yang paling sedikit yang mana? Ini 3, ini 4. Berarti ini kan yang paling sedikit. Jadi kita rubah ini. Ini coret. Nah, ini ada 9 nih. Ini masuk ke pembagian bagian pembulatan ya, karena ada 9 di sini. Kita naikin 1 ini jadi 2. Makanya hasilnya 282. Karena di sini ada 9. Jadi kita naikin 9-nya. Gitu. Makanya hasilnya 282. Ini 3 angka penting ya. Ini 3 angka penting. Ini angka penting atau kita bisa juga sebut dengan angka eksa ya, yang nggak ada komanya. Jadi gitu. Untuk aturan yang kedua, ini 1,24 bagi 2,5 hasilnya 0,496. Ini 3 angka penting, 2 angka penting. Hasilnya 3 angka penting. Ini nggak ikut ya, karena dia lebih kecil daripada 1. Itu aturan yang nomor 3. Karena dia lebih kecil dari 1, maka dia tidak bisa disebut angka penting. Makanya 0 ini bukan angka penting ya, tapi kita tetap tulis 0. Jadi hasilnya kan 3 angka penting. Sedangkan kan kalau hasil untuk bagian perkalian atau pembagian kan cari angka penting yang paling sedikit hasilnya. Jadi di sini kan 3, di sini 2, hasil pembagiannya 3 angka penting, maka ya udah kita hilangin 6-nya. Jadi 0,49 angka penting. Gitu. Karena di sini kan 2 nih, 3. Ini 2 angka penting. Karena di sini 2. Karena 2 yang paling sedikit di antara ini. Oke, untuk aturan yang terakhir, memangkatkan atau mengakarkan angka penting. Apabila memangkatkan atau mengakarkan angka penting, maka hasilnya memiliki angka penting sebanyak angka penting yang dipangkatkan atau diakarkan. Jadi berapa angka penting yang dipangkatin atau yang diakarin, itu dia hasilnya. Contoh nih, 2,4 pangkat 2. Ini kan 2 angka penting nih. Sedangkan hasilnya 5,76 yang dimana di sini itu 3 angka penting. Ya udah, karena di sini 2 dan hasilnya 3, coret aja 1, hilangin gitu istilahnya. Jadi hasilnya 5,7. Sama juga, ini kan tadi dipangkatin. Kalau yang diakarin ini sama. Akar 121 sama dengan 11. Kenapa nih di sini ada 0? Ini tuh masih aturan nomor 4 ya, aturan yang terakhir, dimana kalau dia di belakang angka di angka penting bagian terakhir gitu nih, dia termasuk angka penting karena dia ditulis setelah angka penting. Jadi 121, akar 121 kan hasilnya 11 tuh, karena di sini 3 nih, 3 angka penting, sedangkan di sini cuma 2, makanya 0. Bisa kita tambahkan. Jadi sama kan, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Gitu. Pembulatan angka penting
dibagi menjadi 2. Yang pertama, angka yang lebih besar dari 5 dibulatkan ke atas, sedangkan jika kurang dari 5 dibulatkan ke bawah. Yang kedua, apabila angka hasil perhitungan tepat sama dengan 5, angka akan dibulatkan ke atas jika angka sebelumnya adalah ganjil, dan dibulatkan ke bawah apabila angka sebelumnya adalah angka genap. Jadi kita lihat. Yang pertama, angka yang lebih besar dari 5 dibulatkan ke atas. Sedangkan jika kurang dari 5, dibulatkan ke bawah. Kita lihat contohnya ya. 3,312 ini kan 4 angka penting. Dimana kalau misalnya pembulatan tuh kan kita kayak mengurangi jumlah angka sebelumnya kan. Karena 4, jadi kita harus rubah ini menjadi 3. Kita lihat nih. 2 ini kan kurang dari 5 ya. Di sini dituliskan kurang dari 5 tuh dibulatin ke bawah. Jadi 2-nya dihilangin, kita bulatkan ke bawah, jadi hasilnya 3,31. Jadi 3 angka penting. Itu untuk yang pertama. Untuk yang kedua, 35,79. 9 ini kan lebih besar ya dari 5. Nah, jadi kita hilangin seperti biasa ya, kita hilangin 9-nya karena kita mau membulatkan, jadi kita harus mengulangi jumlah angka sebelumnya. 9-nya hilang karena lebih dari 5 kan dibulatkan ke atas. 7-nya ini kita tinggal tambahin 1. Jadi hasilnya 35,8 yang terdiri dari 3 angka penting. Itu untuk yang pertama. Untuk yang kedua, apabila angka hasil perhitungan tepat sama dengan 5, angka akan dibulatkan ke atas jika angka sebelumnya adalah ganjil, dan dibulatkan ke bawah apabila angka sebelumnya adalah angka genap. Jadi kita lihat contohnya, 78,875. Ini kan 5. Nah, sebelum 5 ini kan 7. 7 kan ganjil. Karena ganjil kita bulatin ke atas dong. Nih, kita 5-nya coret dulu. 7. 7 kan dibulatin ke atas, berarti 7 tinggal ditambahin 1. Jadi hasilnya 78,875 menjadi 78,88 yang terdiri dari 4 angka penting. Karena sebelumnya kan 5 tuh. Sekarang jadi 4. Contoh yang kedua, 65,25. Ini 5. Sebelum 5 kan 2. 2 ini kan genap ya. Kalau genap dibulatkan ke bawah. Kita coret nih 5-nya. Ini kan 4 angka penting. Kita harus rubah mereka menjadi 3 angka penting. Jadi 65,25 hasilnya menjadi 65,2 yang terdiri dari 3 angka penting. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan-kesalahan yang tidak disengaja. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.